Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Amanginang? Saya harap kita selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Pada pagi hari ini, kembali kita merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan, bimbingan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Hingga pagi hari yang indah ini Tuhan, kami masih dapat menikmati udara segar, nafas kehidupan yang Tuhan selalu berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami, sehingga firman tersebut dapat memperkuat kami di aktivitas kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita membuka Alkitab kita, yaitu yang diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Pada awal renungan ini, saya ingin bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apakah sebenarnya yang membuat gereja dapat bertahan sepanjang zaman hingga saat ini? Apakah yang membuat eratnya persekutuan orang-orang percaya? Sebelum menyampaikan keprihatinannya menjawab persoalan jemaat, Paulus menyampaikan alasan mengapa ia merasa berhak menyampaikan kata pengajaran dan nasihat kepada jemaat. Bagian ini penting karena akan menjadi semacam dasar hukum bagi semua yang akan dipaparkannya dalam seluruh suratnya. Paulus tidak mengawali suratnya dengan kecaman ataupun teguran. Ia memulainya dengan kasih dan penghargaan kepada mereka di dalam karya dan panggilan Kristus. Rasul Paulus berkeyakinan bahwa masalah yang terjadi di gereja di Korintus akan dapat diselesaikan. Caranya, mereka harus kembali ke dasar pengakuan dan panggilan iman mereka. Mereka harus menyadari status sebagai umat Allah yang dikuduskan. Dengan begitu mereka akan melihat bahwa pergumulan merupakan bagian dari proses pertumbuhan rohani. Paulus menekankan adanya hubungan yang khas di antara orang-orang percaya yang dipanggil untuk dikuduskan. Paulus mengingatkan jemaat bahwa sebagai orang yang berhutang kepada Yesus Kristus, karena anugerah keselamatan kekalnya, ucapan syukur merupakan hal yang paling utama dan tidak boleh terputus dalam kehidupan jemaat. Himbauan Paulus ini didasarkan pada dua hal, yaitu yang pertama, jemaat memiliki kemampuan untuk saling bersaksi tentang Kristus. Dan yang kedua,
Dalam masa penantian kedatangan Kristus kembali, iman jemaat tidak akan terombang-ambing, sehingga jemaat dapat memelihara kehidupan yang bersih dan tidak tercela. Paulus yakin dan optimis karena kesetiaan Allah memungkinkan itu terjadi. Paulus menekankan tentang siapa jemaat Korintus. Mereka yang dikhususkan dalam nama Yesus. Paulus mau menyatakan bahwa kita sebagai orang percaya, termasuk dalam orang-orang kudus karena telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Rasul Paulus menempatkan jemaat Korintus setara dengan umat Allah dari berbagai penjuru dunia. Mereka semua mengarahkan diri dan beriman kepada satu tujuan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan begitu, mereka mengakui kebesaran dan keagungan Kristus. Pertumbuhan iman dalam Kristus akan berjalan sejajar dengan kerinduan kita untuk mengenalnya. Kita harus mengenalnya secara lengkap dan utuh. Kristus adalah Raja Gereja. Kehidupan yang dilepaskan dari dosa menjadi anak Allah yang dikasihi dan hidup untuk melakukan kehendak Allah dan mengetahui bahwa diri kita benar-benar disertai oleh pribadi Allah sendiri karena kita ada dalam rencananya. Dalam Injil, Yesus Kristus yang menjadi tujuan dari hidup yang baru hari ini merupakan hidup yang memiliki damai sejahtera yang sejati dan memuaskan, walaupun berada di lembah kelam sekalipun. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengarkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kuatkan kami di dalam menjalani segala kehidupan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Terlebih pada hari ini ya Tuhan. Biarlah apapun yang akan kami kerjakan, apapun yang akan kami lakukan, biarlah semuanya itu seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, esok, dan selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.